Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku Salma Fida dari Angkatan 2022 yang akan membahas materi psikologi sosial mengenai perilaku prososial. Penasaran tentang bagaimana materinya? Yuk kita lihat di video hari ini. Pada video sebelumnya, kita udah sempat lihat nih sekilas mengenai kenapa sih orang-orang itu membantu dan biasanya dasar apa saja yang mendorong perilaku membantu pada seseorang. Nah, pada video hari ini kita akan melihat nih kira-kira siapa aja ya orang yang akan cenderung membantu dan siapa yang akan mereka bantu. Akan kita bahas pada bagian helping others di aspek who dan juga whom. Pertama, mari kita lihat nih di slide ini, kita bisa lihat ada lagu JKT48, Fortune Cookies, yang dia bilang kalau ternyata orang-orang tuh kayak sukanya sama orang-orang berkepribadian baik, atau enggak orang-orang yang atraktif aja deh, kayak biasanya cuma gadis cantik aja yang diuntungin, atau mungkin orang-orang yang punya kepribadian baik. Tapi nih dalam perilaku menolong, hal itu berlaku juga nggak ya teman-teman? Penasaran nggak? Kalau gitu yuk kita lihat di materi hari ini. Selanjutnya bisa dilihat di materi Helping Others, kita udah membahas mengenai why dan when seseorang itu menunjukkan perilaku dalam membantu. Selanjutnya kita akan melihat nih kira-kira siapa aja orang-orang yang cenderung akan lebih bantu dan juga siapa aja yang akan mereka bantu di dalam materi hari ini. Dan yang pertama adalah who is likely to help. Di sini kita ada 3 hal yang bakal dilihat adalah apakah sebagian orang akan cenderung lebih membantu dibandingkan orang lainnya, dan juga apakah personality dibalik adanya tingkah laku altruistik, dan juga bagaimana kultur itu dapat membentuk seseorang untuk menunjukkan perilaku altruistik lebih dari yang lainnya. Nah, yang pertama kita bisa dilihat di sini ada anak-anak yang masih prasekolah dan juga ada 2 anak kembar yang sedang kayak duduk bersama satu sama lain gitu. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya teman-teman, parenting atau bagaimana seseorang itu tumbuh dari kecil memang bisa menyebabkan atau menimbulkan perilaku menolong ketika mereka tumbuh dewasa. Contohnya ketika kita anak-anak prasekolah, mereka dilatih untuk membantu sejak kecil, mereka cenderung akan untuk menunjukkan perilaku membantu juga di masa depan. Lalu di samping ini ada juga anak kembar nih. Ada penelitian yang menyebutkan juga bahwa anak-anak yang kembar identik seperti monozigot itu memiliki kecenderungan untuk menunjukkan perilaku yang lebih mirip satu sama lain dalam membantu. Berbeda halnya ketika mereka kembarnya itu cuma setengah-setengah atau kayak bisa disebut juga kembar fraternal atau dizigotik gitu. Biasanya perilaku membantunya tidak akan seidentik orang-orang atau anak kembar yang identik gitu. Dan ini juga disebutkan oleh penelitian lainnya menyebutkan bahwa sekitar 56% hingga 72% dari perilaku prososial diperkirakan dipengaruhi oleh faktor genetik. Lalu selanjutnya ketika kita ngomongin orang-orang dengan perilaku prososial, tentunya identik juga kan dengan altruis, dan sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa lebih altruis dibandingkan orang-orang lainnya? Di sini kita bakal bagi jadi 3, yakni adalah trait, lalu juga ada moral reasoning, dan juga empathy. Kita bisa melihat ketiga aspek ini dalam individu yang menentukan kenapa dia bisa lebih menolong dibandingkan orang lainnya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama dilihat dari Big Five karakter. Big Five karakter ini kan punya banyak kategorisasi ya. Salah satu contohnya mungkin di sini kalian bisa lihat agreeableness. Kalau kalian lihat agreeableness tuh pasti keingetnya tuh teman-teman kita yang sangat prososial gitu nggak sih, sangat membantu, sangat volunteer, sangat sosmasling gitu. Dan itu emang cenderung trait yang paling banyak muncul ketika kita membicarakan orang-orang dengan kepribadian altruistik gitu. Karena orang-orang dengan agreeableness ini punya kecenderungan lebih tinggi untuk menunjukkan perilaku altruis. Dan mungkin yang paling bisa kita kategorisasikan di sini adalah orang yang dengan agreeableness tinggi ini biasanya menunjukkan altruisme itu lebih tinggi kepada teman dan juga kepada kenalan orang yang mereka kenal. Tapi sebenarnya ada juga beberapa bagian dari Big Five karakter ini yang juga memiliki kecenderungan untuk menolong yang sama gitu. Jadi di sini ada perilaku conscientiousness, di mana biasanya orang-orang dengan trait ini akan cenderung menunjukkan altruistism pada orang-orang yang memang dalam satu keluarga dengannya. Lalu juga yang selanjutnya adalah openness to experience, di mana sesuai dengan karakternya juga ya, mereka ini tuh cenderung akan lebih membantu pada orang-orang asing gitu teman-teman. Nah selanjutnya kita masuk ke dalam moral reasoning gitu. Di sini disebutkan bahwa anak-anak atau orang dewasa yang menunjukkan tingkat pemahaman moral yang lebih terinternalisasi dan juga lebih maju cenderung untuk berperilaku altruis dibandingkan orang-orang yang lainnya. Jadi ketika mereka lebih concern terhadap hal-hal internal, proses moralnya lebih internal, biasanya mereka lebih
altruis. Dan di sini juga dilihat bahwa penalaran semacam ini itu melibatkan kepatuhan dasar pada standar moral dan juga mempertimbangkan kebutuhan orang lain saat membuat keputusan tentang tindakan yang diambil. Atau bisa dibilang ketika kita membentuk sebuah keputusan dan kita lebih mikirin orang lain, disitulah orang-orang untuk yang memiliki kecenderungan altruis itu lebih terlihat perilakunya. Berbeda dengan orang-orang yang cenderung egosentrik ya, yang kayak lebih memikirkan diri sendiri. Lalu selanjutnya mengenai empathy. Mungkin kalau kita udah bahas juga di video sebelumnya, emang empathy itu bisa jadi hal yang sangat krusial ya ketika kita membahas mengenai perilaku altruis pada seseorang. Karena ini bisa bilang kayak hal pokok yang mendasarinya gitu. Bahkan ada hipotesis sendiri gitu. Dan di sini juga disebutkan dalam penelitian dari neuroscience bahwa emang pada dasarnya ada aktivasi otak yang spesifik gitu ketika seseorang itu menunjukkan perilaku altruis dan berkaitan juga dengan emosinya. Biasanya itu ada di amigdala kanan. Lalu di sini juga menyebutkan bahwa meskipun tadi kita sebutin juga kalau misalkan faktor biologi, faktor genetik itu berpengaruh banget pada perilaku empati seseorang, tapi sebenarnya nggak sekaku itu teman-teman, karena sebenarnya empati itu bisa dipelajari. Dan dalam sebuah penelitian, ketika kita kayak menjabarkan kepada seseorang bahwa oh sebenarnya empati itu bisa dipelajari loh, banyak dari mereka yang malah berusaha untuk lebih belajar lagi nih mengenai empati dan juga menerapkannya empati pada dalam kehidupan sehari-hari. So ketika kita ingin membuat sebuah perilaku empati ini semakin meluas, sebenarnya kita juga bisa membagikan pemahaman kepada orang-orang bahwa sebenarnya empati itu bisa dipelajari gitu. Selanjutnya, kita bicara mengenai latar belakang budaya dalam perilaku menolong. Di sini sebenarnya ada kurang lebih 8 hal yang bakal dibahas, tapi kita masuk ke 4 dulu aja. Yang pertama adalah area gitu, bagaimana area itu menentukan seseorang dalam perilaku menolong. Nah, di sini tuh sebenarnya ada penelitiannya tuh spesifik di Amerika Serikat aja, di mana mereka tuh nyebutin kalau orang-orang di wilayah pedesaan tuh cenderung lebih banyak membantu daripada orang-orang di perkotaan gitu, di perilaku yang dilihatkan oleh masyarakat Amerika Serikat. Tapi mungkin kita masuk ke aspek berikutnya di bagian religion, di mana pada aspek religion sendiri biasanya orang-orang beragama tuh cenderung lebih membantu pada orang-orang yang in groupnya. Bahkan dalam beberapa kasus kasus kecilnya aja, agresi itu malah muncul gitu untuk orang-orang yang bersifat out group gitu. Karena mungkin orang-orang yang memiliki religious tinggi itu beberapa punya in group yang terlalu tinggi dalam hal sampai agresif ke pihak out groupnya, tapi itu balik lagi hanya sebagian kecil dari case. Lalu juga di sini disebutin bahwa priming agama memberikan efek kecil namun positif pada perilaku prososial baik bagi orang-orang yang memiliki religious gitu. Jadi emang beberapa orang religious ini memang punya kecenderungan untuk lebih prososial satu sama lainnya. Lalu untuk culture orientation, di sini kita kan kadang mikirnya orang-orang yang punya budaya kolektivis, contohnya orang Indonesia tuh biasanya akan lebih membantu dibandingkan kayak masyarakat lainnya. Tapi sebenarnya nggak sekaku itu teman-teman. Jadi orang-orang atau kultur dengan kolektivisme itu bukan prediktor dari perilaku membantu. Karena sebenarnya bahkan orang-orang kolektif tuh memiliki kecenderungan yang sama seperti yang sebelumnya, cenderung membantu orang-orang yang in groupnya aja, yang berada dalam masyarakat sama, yang memiliki karakter sama. Jadi bukan prediktor utama bagi orang yang punya budaya kolektivisme untuk lebih membantu pada satu sama lain. Tapi di sini disebutin juga pernah ada riset di Amerika Serikat lagi, again, di situ mereka menemukan bahwa ternyata bahkan di situ di negara dengan tingkat individualisme yang tinggi pun mereka juga menunjukkan adanya perilaku prososial, ditunjukkan dengan tingkat sumbangan amal yang tinggi dan juga sukarelawannya yang lebih tinggi dibandingkan kayak negara-negara kolektivis. Tapi again mungkin kita nggak tahu ya motivasi dibaliknya seperti apa gitu. Lalu ada juga tentang kondisi ekonomi pada masyarakat gitu. Mungkin kita kadang mikir kalau orang banyak duit tuh kayak lebih suka menolong gitu. Kayak misalkan lihat konten di TikTok kayak orang banyak duit tuh kayak makin bikin konten bagi-bagi uang gitu. Tapi emang sebenarnya kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya enggak juga. Karena bahkan dalam penelitian juga dilihat bahwa ternyata kelas sosial yang lebih rendah tuh bisa jadi prediktor bagi orang-orang untuk semakin membantu satu sama lainnya. Kenapa demikian? Karena penelitian menyebutkan bahwa sebenarnya orang-orang dengan status ekonomi yang lebih rendah malah cenderung untuk lebih membantu satu sama lain. Kenapa demikian? Karena ada anggapan bahwa mereka memang membutuhkan satu sama lain, sehingga dengan kondisi seperti itu mereka hidup saling bergantung satu sama lain, sehingga kecenderungan mereka untuk membantu satu sama lain pun semakin lebih tinggi. Dan individu dari konteks kelas menengah ke bawah itu memiliki akurasi empatik yang lebih tinggi, seperti dalam nilai emosi orang lain dan juga biasanya lebih tepat gitu ketika menilai emosi pada orang lain. Tadi udah kita bahas mengenai
area, religion, orientasi kulturnya, dan juga sosioekonomi. Sekarang kita masuk ke dalam aspek budaya, tapi lebih membahas lagi mengenai motivasi di balik seseorang gitu ketika mereka melakukan perilaku menolong. Yang pertama, ada orang yang pengen jadi Superman. Superman dalam artian mereka tuh ingin merubah dunia menjadi dunia yang lebih baik gitu. Di sini, ketika seseorang memiliki orientasi dalam budayanya untuk mengubah dunia menjadi lebih baik, biasanya keinginan ini tuh bisa mendorong juga perilaku untuk menolong. Lalu selanjutnya adalah self-transcendence, di mana mereka menekankan pada perhatian terhadap kesejahteraan orang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, dan menjauhi diri dari kepentingan yang egois gitu. Jadi ketika orang menganut pemahaman ini, biasanya mereka akan cenderung lebih altruis juga. Lalu di sini ada salah satu term yang muncul dari budaya Spanyol, simpatia or simpatico. Di sini adalah budaya yang memetikkan nilai simpatia gitu. Jadi ketika orang itu lebih menganut budaya ini, mereka cenderung untuk menunjukkan tingkat perilaku untuk membantu yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang enggak gitu menurut mereka. Lalu ada juga aspek dari peer pressure gitu. Jadi ke dalam budaya, contohnya yang tadi budaya kolektivis, mungkin bisa jadi mereka itu lebih membantu ke in group aja ya, tapi ketika timbul norma atau budaya di dalam kultur masyarakatnya yang mana kayak orang-orang tuh cenderung lebih membantu satu sama lain, akan semakin muncul adanya peer pressure dari norma yang dibawa di masyarakat, sehingga bisa juga meningkatkan kecenderungan orang untuk lebih membantu dalam budaya tersebut. Nah, tadi udah ngomongin siapa aja aktor yang bakal berperan pada perilaku membantu, terus kira-kira siapa sih orang-orang yang dibantu ini? Tadi mungkin kayak kita sempat bertanya-tanya juga dari lagu yang pertama kita bahas di opening, kayaknya emang iya ya orang-orang yang atraktif tuh bakal lebih dibantu. Dan kita akan bahas di subbab yang ini, di mana ada 5 hal yang bakal kita bahas ketika kita membicarakan mengenai siapa yang akan dibantu dalam perilaku ini. Yang pertama, kita masuk ke dalam perceived character in person in need gitu. Biasanya emang di sini ada penelitian juga yang menyebutkan bahwa daya tarik fisik itu emang bisa jadi salah satu faktor yang mengindikasikan seseorang itu lebih dibantu dibandingkan orang lainnya. Tapi nggak cuma terbatas pada fisik aja. Sebenarnya daya tarik interpersonal ketika orang itu misalnya ramah atau kayak ceria dan juga dikenal dengan orang yang baik, itu ada kemungkinan mereka lebih ditolong oleh orang lainnya. Dan kenapa demikian? Sebenarnya kita bisa menganalisis juga dari motivasinya, di mana ketika salah satu alasan ya mengapa orang lebih cenderung untuk membantu itu karena mereka mungkin ingin membangun hubungan dengan orang lainnya ke depannya dengan perilaku membantu. Makanya di sini orang-orang yang punya attractiveness secara fisik atau juga secara personal mungkin juga lebih mudah untuk ditolong gitu. Tapi bahkan dalam skenario lain juga di mana sebenarnya mereka itu gak punya motivasi untuk membangun hubungan dengan orang itu, tetap ada kecenderungan sih untuk orang yang atraktif ini tuh lebih mendapatkan bantuan satu sama lain. Dan itu mungkin bisa kita coba lihat juga ya sebenarnya dasarnya itu apa sih, karena itu masih jadi hal yang menarik untuk dibahas juga. Lalu di sini kita masuk ke attribution of responsibility. Jadi mungkin kita ambil kasus apa ya, mungkin anggaplah kecelakaan gitu. Ketika orang kecelakaan, ada 2 kemungkinan yang bisa menyebabkan mereka kecelakaan. Yang pertama, salah mereka sendiri. Yang kedua adalah salah orang lain. Dan biasanya orang-orang itu cenderung lebih respect atau akan lebih membantu ketika orang-orang itu kecelakaannya karena bukan kesalahan dia sendiri. Ini juga berlaku ketika orang-orang sakit di rumah sakit, dan juga musibah-musibah lainnya ketika emang itu tidak disebabkan oleh sebuah tindakan yang memang menjadi tanggung jawab mereka, biasanya orang lebih cenderung untuk menunjukkan perilaku membantu ke orang tersebut. Karena mungkin balik lagi mereka nggak bertanggung jawab atas musibah yang mereka alami, makanya dukungan dari luar juga cenderung lebih tinggi. Nah, terus yang berikutnya adalah a little help for our friends other like us gitu. Jadi kenapa sih? Mungkin ini kita bisa melihat ya kenapa orang tuh bisa membantu satu sama lain. Bisa jadi karena emang ada kemiripan dan juga mungkin relasi yang dekat gitu. Dan di sini juga disebutin bahwa orang-orang itu cenderung lebih membantu mereka yang memiliki hubungan timbal balik dengan dirinya gitu. Misalkan rekan kerja atau bahkan orang-orang yang punya hubungan lebih dekat lagi seperti teman dekat atau pasangan gitu. Lalu juga ada orang yang memang memiliki kesamaan, misalkan kayak kesamaan budaya dan sebagainya macamnya, itu cenderung lebih dibantu. Karena ini juga balik lagi kayak emang ada kecenderungan bagi orang-orang yang in group itu untuk lebih saling membantu satu sama lainnya. Lalu ada juga identity fusion. Kalau kalian tahu ini tuh kayak
ke apa ya, identitas yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok gitu. Dan dengan adanya identity fusion ini, emang orang tuh cenderung lebih merasa bahwa identitasnya tuh semakin melekat pada grup, dan juga ini tuh berada pada tahap lebih tinggi dari membantu in group aja, tapi juga mereka kayak berani mengorbankan apapun supaya orang-orang di dalam in groupnya itu bisa dibantu gitu. Jadi emang kecenderungannya bakal lebih tinggi lagi. Lalu tadi juga seperti yang disebutkan, emang ada kecenderungan bagi in-group, salah satunya itu dalam konteks ras gitu. Dan sebenarnya ada yang menarik dari penelitian ini, karena walaupun ada asumsi bahwa orang akan lebih banyak membantu sesama ras, meta-analisis lainnya menunjukkan bahwa hubungan antar sesama ras itu tidak selalu konsisten gitu loh, karena faktor seperti rasa superioritas atau prasangka yang lebih halus dapat mengaruhi keputusan individu dalam membantu gitu. Jadi untuk yang aspek ras sebenarnya nggak selalu sesignifikan itu untuk mempengaruhi perilaku orang dalam membantu. Terus ini juga ada yang menarik mengenai bagaimana pengaruh gender dalam mempengaruhi perilaku orang dalam membantu. Kadang kan kayak ada persepsi bahwa kayaknya perempuan tuh akan lebih dibantu daripada laki-laki, tapi ternyata itu dibuktikan juga dalam penelitian di mana dia menemukan bahwa emang pria itu lebih jarang untuk meminta bantuan dibandingkan wanita gitu. Dan ini dipengaruhi juga oleh norma sosial yang menganggap bahwa pria ini kurang diterima jika meminta bantuan, serta beberapa menyebutkan bahwa itu mengancam harga dirinya. Makanya mungkin ini dalam beberapa konteks kultur itu mempengaruhi kecenderungan orang untuk meminta tolong. Dan untuk orang-orang yang memberi bantuan sendiri, ada dua situasi sebenarnya. Kadang kan bantuan ini tuh muncul dalam situasi darurat ataupun dukungan sosial ya. Dan biasanya ketika situasinya darurat, gender laki-laki ini cenderung lebih banyak membantu dalam situasi darurat yang misalkan memiliki potensi bahaya lebih tinggi. Terutama jika ada orang yang mengamati. Dalam konteks lainnya, skenario lainnya, dalam aspek dukungan sosial, biasanya malah wanita yang lebih cenderung untuk memberikan dukungan gitu. Contohnya seperti misal membantu teman atau pasangan dalam situasi yang tidak berbahaya tapi membutuhkan waktu dan juga tenaga. Jadi memang ada perbedaan konteks ya ketika kedua gender ini tuh menunjukkan perilaku untuk membantu. Oke, dan juga sebenarnya kalau misalkan kita lihat secara general, meskipun ada perbedaannya, sebenarnya ini tuh tidak sekonsisten itu loh guys. Jadi nggak sekaku itu bagaimana peran gender tuh mempengaruhi perilaku dalam membantu seseorang gitu. Oke, dari tadi kita udah bahas budaya berulang-ulang dan juga bahkan norma sosial berulang-ulang. Tapi sebenarnya ada nggak sih kategorisasi norma sendiri yang bisa mempengaruhi gitu perilaku orang dalam menolong? Di sini disebutin bahwa norma sosial ini bisa mempengaruhi ya perilaku seseorang dalam menolong, dan bahkan di sini di buku disebutkan ada 3 jenis norma sosial. Yang pertama adalah norma timbal balik yang menyatakan bahwa jika seseorang membantu, kita harus membantunya balik gitu. Jadi kayak istilahnya itu balas budi mungkin yang populer di Indonesia. Lalu ada juga norma keadilan di mana orang cenderung membantu mereka yang dianggap layak, bukan hanya mereka yang membutuhkan bantuan gitu. Lalu yang ketiga adalah norma tanggung jawab sosial yang menyatakan bahwa individu itu harus membantu mereka yang membutuhkan bantuan, terlepas dari apakah mereka layak atau tidak gitu. Jadi karena emang ada tanggung jawab aja, maka orang itu perlu untuk membantu gitu. Jadi memang norma sosial ini again sangat mempengaruhi bagaimana orang itu menunjukkan perilaku membantunya. Lalu selanjutnya adalah the helping connection. Di sini ada sebuah puisi ini yang bilang kalau nggak ada manusia yang ada di sebuah pulau lalu seluruhnya itu dirinya sendiri. Pasti pada akhirnya mereka itu akan saling membantu satu sama lain, baik dengan alamnya, baik dengan orang lainnya. Dan ini mengungkap bahwa bagaimana peradaban dapat muncul itu sebenarnya didasari juga oleh perilaku atau perasaan saling keterkaitan satu sama lain antar manusia. Dan inilah yang menjadi dasar kenapa perilaku menolong itu bisa menolong umat manusia sampai ada pada saat ini gitu. Dan di sini juga udah disebutin berulang-ulang di mana memang rasa keterhubungan itu mendorong adanya tindakan untuk membantu bagi individu. Lalu itu juga bisa disebutkan dalam jenis keterhubungannya ya, bisa jadi antar keluarga, kelompok, atau bahkan dalam situasi seperti misalkan situasi darurat dan juga lain sebagainya. Dan juga selain itu biasanya karakteristik orang-orang dengan empati dan juga altruisme yang tinggi juga bisa mempengaruhi bagaimana altruisme ini tuh bisa semakin muncul. Sekian dari prososial bagian 2. Di sini mungkin kalau bisa kita wrap up, hari ini kita membahas mengenai kompilasi penelitian yang menyebutkan kira-kira siapa yang akan melakukan perilaku prososial dan siapa yang akan dibantu dalam perilaku prososial. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa coba DM aku di bawah ini. Selain itu, mungkin kalau teman-teman mau lebih banyak lagi konten yang menarik dari Klimaks selanjutnya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.